Ya, Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di channel kita, Kanalku Melihat dari Sudut yang Berbeda. Nah, sebelumnya kembali lagi dengan saya, Safira Nur Alia. Kalian bisa panggil saya Safira, Fira, atau Iping. Nah, di sini kita ada siapa? Mohon dikenalkan. Kong Iman. Oh iya, halo Kang Imam, selamat sore. Hai, selamat sore. Nah, gimana kabarnya hari ini, Kang? Ya, tadi hujan agak agak lebat Agak ya. deras, iya benar tadi Agak yang lebat. mau ke sini juga kayak ini gimana ya pas saya mau lari ke sini kan nggak mungkin. Iya, iya. Agak lebat sih, banyak yang basah, lantai-lantai juga. Ini ya, daun-daun juga luruh. Kita ya untuk kenyamanan yang bersih-bersih dulu dah. Terus ngepel macam-macam. Nah, sekarang udah, kan? Bersih kong, alhamdulillah kita udah Iya. nyaman di sini terus kita tetap harus semangat jalani hari-hari. Nah, Oke, that's right. oke, Iya. next, gimana sih sehari-harinya Kong Imam? Apa apa aja yang bakal dilakuin? Terus gimana ngadapin hari-hari? Nah, sekarang kan kayak pandemi nih Kong, gimana tuh? Ya, kita nggak boleh mengkambing hitamkan pandemi ya. Iya benar juga Kong. Jadi pandemi nggak boleh dibuat alasan untuk tidak melakukan sesuatu, karena justru eh, ini bisa menimbulkan banyak inspirasi. Lah, Dan salah satunya gimana nih Kong? contohnya Inspirasinya? gini, ketika wabah itu muncul, Iya. ya ada banyak aturan yang membatasi kita, lalu pengunjung di sini juga tidak seperti dulu lah. Yang rombongan itu juga sudah mulai sangat berkurang, tetapi masih banyak jalan lain yang bisa kita lakukan untuk mendekati para pengguna, penggemar, ya. Ya, antara lain dengan membuat podcast seperti ini. Iya, dengan adanya podcast ini juga kita dapat mendekatkan diri kepada yang lain, kepada teman-teman yang ada di luar sana kan kayak biar bisa tahu gitu ya. Ya. Nah, terus apa sih motivasinya Kung? Oh, bukan tujuan Kung buat ada di sini buat sekarang, buat buka kampung baca ini. Pertanyaan yang membosankan. Oh, oke, kita ganti aja deh. Enggak. Pertanyaan itu sering ditanyakan memang oleh teman-teman yang mendapat tugas dosen seperti itu. Saya bilang ini pertanyaan yang membosankan karena setiap kali ditanyakan saya harus mengulang lagi hal yang sama kan gitu. Ya, inilah setiap orang itu kan punya misi dan visi Iya benar. dalam hidupnya. Artinya eh, dia harus menemukan cara untuk menyatakan keberadaannya, kemanfaatannya bagi orang lain. Kegiatan di sini ini mampu memberikan kesempatan saya untuk menuangkan ide-ide, menjalankannya, kemudian berinteraksi dengan banyak orang, termasuk mahasiswa ya. Nah, dan itu menjadi sebuah cara beraktualisasi gitu. Ketika aktualisasi itu dilakukan oleh banyak orang, dia merasa seimbang. Seimbang artinya gak punya beban gitu. Oh ya saya sudah melakukan ini, ya ini, nah, itu ya bagus. Kalau enggak, itu orang akan mengalami semacam sesuatu yang tidak balance, tidak imbang gitu. Oh iya, saya banyak keinginan tapi belum banyak yang dilakukan. Nah, kan gitu. Apapun yang penting ada niat dulu. Nanti Oh jalannya iya, iya. pelan-pelan, tidak apa-apa, asal Oke. pasti. Iya, betul, betul. Oh ya, menurut Kung nih, apakah mahasiswa atau murid-murid, kan di sini juga ada teman-teman yang lain, apa harus kita, apa tuntutan kita hanya belajar saja, atau bisa nih kita motivasi buat dari belajar, kita juga dapat belajar yang lain, atau bisa ngembangin yang lainnya, menurut Kung bagaimana itu? Oh, iya. Saya tahu kalau mahasiswa banyak tugas, toh. Oh iya benar Kung. Oh. Jangankan mahasiswa, dosen juga banyak tugas. Guru banyak tugas. Tapi apakah tugas-tugas itu harus menyita semuanya? Kan tidak. Jadi kadang-kadang kita bisa sih menyisipkan sesuatu di sela-sela kewajiban rutin itu. Hanya masalahnya kita mau apa enggak, gitu kan? Kadang
Kita tidak bisa itu bukan karena tidak bisa, tapi karena kita tidak mau. Contohnya membaca. Ketika membaca itu menjadi sebuah kebiasaan, kebutuhan, akan banyak hal yang positif yang didapat oleh setiap orang. Nah, karena tidak semua hal itu bisa kita otomatis kita miliki sebelum kita membaca. Benar. Iya. Jadi tiba-tiba, oh ternyata bisa begini ya, nah, bisa begitu ya, ada ini ya, ada itulah. Hal-hal yang seperti itulah yang tiba-tiba memperkaya kemampuan kita, memperdalam pengetahuan tentang diri kita sendiri. Kan ya, kita ini sebenarnya nggak banyak tahu tentang diri kita sendiri sebetulnya. Kita baru tahu setelah melihat membaca cermin di depan kita yang namanya buku. Oh, ternyata kalau saya ada mood seperti ini seperti itulah. Ada biografi, ada motivasi. Lewat cara itu lalu kita memperoleh semacam pencerahan lah ya. Jadi mahasiswa apalagi dengan dengan kebaruannya. Jadi baru ya, baru kuliah, tapi sekolahnya sudah lama kan waktu mulai TK. Iya, sudah dari TK. Ya, menjadi hal yang perlu dia sadari, Pak. Di depannya ada banyak tantangan. Nah, dan dia harus punya persiapan yang bagus untuk menghadapi tantangan itu, menjadikan sebuah peluang. Caranya membaca. Gitu ya. Jadi kita juga harus membaca nih teman-teman ya, biar nanti banyak yang kita kenali ke depannya apa yang harus kita lakukan, bagaimana, terus apa sih yang akan dilakukan, apa aja tantangan-tantangan yang ada di diri kita. Nah, dari pembaca ini kita dapat mengetahui nih secara tidak langsung ataupun secara langsung, seperti itu kan? Lebih dari itu, membaca tidak hanya memenuhi tuntutan kognitif. Kita bisa tahu banyak hal dari membaca. Kita tahu bahwa ini. Tapi masalahnya di dalam membaca itu ada unsur-unsur lain, kemampuan lain yang tumbuh, misalnya afektif, ya, afektif. Jadi kalau kita membaca novel, kita masuk dalam diri tokoh yang ada di belakang itu, kita ikut merasakan persoalannya, lalu kita ikut menemukan memahami persoalannya, lalu kita tumbuh afeksi, ya kan, afeksi itu ya, lalu itu memberi kita kesempatan refleksi. Oh, gitu ya. Itu kan tidak cukup dari otak, tapi dari hati. Iya benar. Jadi itu membaca adalah juga puisi. Misalnya. Oh iya. Tadi saya mendengar teman-teman baca puisinya Sapardi, iya. Ternyata dia bisa merefleksikan puisi yang sedikit itu menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Benar kan? Iya tadi ya. Disampaikan oleh Citra tadi. Citra, bagus sekali Citra. Iya. Terus gimana nih menurutku buat memotivasi teman-teman yang kan banyak nih sekarang yang minim literasi, kayak harus, oh ya aku juga pernah bilang kan di atas sudah ada dijelasin nih, terus mana nih, ya udah scroll aja, tapi kan harus tuh teman-teman yang mau scroll, ya apa itu Nah, itulah. Jadi sebenarnya kita tidak bermaksud menganjurkan, memotivasi, karena yang awal-awal perlu kita motivasi, kita diri sendiri, ya. Jadi kita tidak menggurui lah, tapi berbagi. Pengalaman kita dengan membaca itu sungguh luar biasa, apalagi untuk kalian yang hidup di era digital seperti ini. Digital milenial. Oh, milenial. Oh, kalau bahasanya bagus kok, milenial. Tapi sayang banget kalau minim literasi deh kita. Itu dia. Saya dulu lahir di tengah era di mana media digital itu belum ada. Tapi mungkin di tempat lain sudah ya, dalam bentuk yang sesuai dengan waktunya lah, dengan masanya. Karena komputer itu tahun berapa itu sudah ada, cuman bentuknya
tidak seperti sekarang ya. Bahkan sekarang yang komputer kayak apa tuh laptop kita yang besaran cuma segitu itu dulu bisa segede lemari. Sekarang lebih gampang, efektif bawa-bawa. Iya, dulu satu lemari, apalagi apa komputer yang sekarang seperti apa ya, desktop itu bentuknya bisa beberapa lemari kan gitu ya. Contohnya lain radio dulu wah besar sekali. Sekarang di HP sudah gampang banget nih akses informasinya. Itu yang di era yang seperti itu kita sangat tergantung pada media cetak. Iya, koran itu ya. Yang proses penerbitannya tidak sederhana seperti kita membuat tulisan di website. Iya. Nah, jadi prosesnya panjang. Sesudah itu dicetak dengan teknologi yang sangat rumit. Rumit dalam arti memang manual. Harus begini. Kalau sekarang kita rumit tetapi digital. Jadi apa? Cukup simpel tetapi ya canggih gitu lah ya. Nah, di era seperti itu membaca bagi saya waktu itu sebuah kenikmatan yang luar biasa karena pertama ya dia tidak bisa setiap saat kita peroleh. Kalau sekarang bahkan setiap detik informasi itu baru. Iya, di scroll, di refresh lagi, itu baru lagi. Iya, betul. Informasi baru dari berbagai sisi dan banyak media dalam satu tempat itu membanjir, flooding. Nah, dulu untuk memperoleh berita yang baru buat kita itu harus menunggu. Kalau koran ya ganti hari, majalah bisa mingguan, atau bulanan, atau triwulan. Jarak menunggu itu menimbulkan semacam kerinduan gitu. Sehingga ketika datang dia timbul luar biasa. Nah, juga apa? Karena waktu itu membaca itu terfokus pada satu saja, maka kita intens membacanya. Kalau sekarang kan kita belum selesai ada berita lagi ngalih. Iya. Ada berita, baca berita, ada notif muncul, dipencet hilang udah buyar. Nah, itu dia. Jadi itu. Lalu saya menyadari, jadi apa yang saya baca dulu itu menjadi bagian dari memori yang terpendam dan saat ini memori itu bisa sekali lagi saya munculkan lagi untuk menjadi sebuah kosa informasi, kosa memori atau memori ya. Kalau kata-kata kosakata ya perbendaharaan, kosa memori, kosa rasa, ada perbendaharaan berbagai macam perasaan dan itu sangat bermanfaat untuk lagi pengembangan diri kita. Jadi nih teman-teman juga kita harus memanfaatkan kan nih katanya dulu aja kita dapat informasinya susah, harus nunggu waktu, jarak juga. Sekarang kita tidur-tiduran, lihat HP, scroll ada tuh kita tahu berita dari luar. Kalau dulu susah dapetnya. Terus bagaimana nih Kong? Kan udah termotivasi sedikit, gak apa-apa sedikit, asalkan rutin gak apa-apa. Menurut Kong apa baca harus setiap hari atau bagaimana nih Kong? Apa setiap hari harus kita mempunyai informasi baru atau bagaimana? Ya, waktu semuanya itu kan relatif ya. Iya. Minimal bukan hanya frekuensi atau kuantitas yang penting, tapi kualitas. Artinya dari membaca itu seberapa jauh kita bisa mengabsorb, menyerap, iya kan? Menyerap apa yang kita baca itu untuk kemanfaatan kita. Saya sering melihatkan foto-foto yang agak menggelikan ya. Ada orang ada tulisan di tembok dilarang membuang sampah di sini, tapi tiba-tiba ada orang datang membuang sampah di situ. Jadi artinya dia bisa membaca tapi tidak mengamalkan apa yang dibaca. Nah, hal yang seperti itu yang
saya membaca menjadi mubadir. Dia hanya bisa membaca, tapi tidak. Nah, seperti hanya bisa menganjurkan, tapi tidak mengamalkan. Bisa apa, mengetahui, tapi tidak diri ayat. Ya, seperti itu. Jadi, sebenarnya membaca itu tidak hanya mampu mentransfer pengetahuan, tapi juga menginternalisasi kebaikan. Berarti harus balance nih, apa yang dibaca, apa yang didapat, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, harus balance nih teman-teman. Iya. Nah, sudah. Nah, cukup dulu ya teman-teman sekarang. Nah, besok atau lain waktu kita bakalan ketemu lagi. Jadi jangan bosan buat ketemu dengan saya juga sama Miman pada channel YouTube-nya Kemiman juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah join dan di live saya juga. Terima kasih. Sekian dari saya dan Kung Iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Selamat sore.